Oke ya, seperti pembahasan kita tadi, kalau hari ini juga kita akan membuat satu video lagi yang membahas saham-saham high volatile, teman-teman ya. Salah satunya yaitu ini CPRO. Ya, tapi sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, ingat video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Dan buat teman-teman yang nggak tertarik untuk saham-saham seperti ini, yang nggak punya waktu lebih di market, better skip dulu ya. Oke, yang pertama itu CPRO. CPRO menurut saya juga cukup menarik ya. Di picture-nya ini ada inverted head and shoulders yang kebentuk, yang belum di breakout ya, belum di breakout. Terlihat dia ketahan di neckline 1110 atau 111 ya. Ya 111 dia terlihat ketahan di sini. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil 15 menit. Nah, volume buahnya hari ini sebenarnya lumayan gede-gede ya, tapi nggak apa namanya, belum terlalu gede dibandingkan volume dia pas dia break di sini, kemudian di sini. Jadi menarik ya untuk CPRO. Mulai beli dari harga sekarang, oke. Spare cash dia sampai harga 95 dengan last support itu di sini. Di 90 teman-teman ya. Last supportnya itu di sini. Di 90. Kalau jebol itu better out dulu untuk CPRO. Ya, so far sih menurut saya CPRO ini menarik ya dari segi volume dia di sini. Nah, dari segi dia volume di sini mencoba break, menarik ya untuk CPRO. Jadi dari harga sekarang bisa cicil-cicil spare cash sampai 90 atau di 95 oke ya. Under 95 cut dulu, mungkin sebagian, kemudian beli lagi di 90 itu terserah teman-teman masing-masing ya. Kembali ke risk reward atau risk management teman-teman masing-masing. Oke. So far menurut saya CPRO ini menarik, volumenya oke. Kemudian saham kedua itu ada MDLN. MDLN ini juga sama, menarik ya, ada inverted head and shoulders juga yang gede. Kemudian di sini dia sudah mencoba untuk break tapi gagal. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil ke 15 menit. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, teman-teman, kita bisa perhatikan volume buangannya yang merah-merah ini tipis-tipis sekali ya. Jadi menurut saya sih masih cukup oke. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas. Nah, oke, ini bisa kita hapus dulu. Oke, untuk MDLN ini buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang, oke, cicil-cicil dia sampai harga last di sini di 90 juga ya, sama dengan CPRO tadi 90 itu berfungsi sebagai last support ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli MDLN harga sekarang bisa dicicil-cicil dulu sampai harga 90 teman-teman ya. Dimana sebelumnya sebenarnya saya kan udah bahas MDLN waktu di harganya di sini, waktu harganya di sekitaran 85. Buat teman-teman yang udah beli di sini masih layak untuk di hold atau mau taking profit dulu mas juga oke ya, better hold, tinggal set trailing stop ya dengan last support di 90. Oke, itu so far MDLN juga masih oke, masih menarik, volumenya juga gede-gede. Jadi ya MDLN ini salah satu saham liner yang menurut saya masih layak untuk diperhatikan walaupun hari ini dia turun 4% tapi volume turun dia hari ini tipis teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ada GZCO. Ini saya banyak banget yang request ya. Nah, oke, kita ke time frame yang lebih kecil ya untuk lihat GZCO. Untuk GZCO ini sebelumnya udah pernah kita bahas ya, dan sudah capai target sebenarnya ya. Terakhir kali kita bahas di sini ya, dia sempat break, kemudian dia retest, kemudian dia langsung rebound naik lagi. Nah, untuk saat ini GZCO ini masih cukup menarik teman-teman. Di sini ada pattern ascending triangle ya.
Oke, di sini ada ascending triangle di mana kalau dia lewat 140 itu potensi dia lanjut naik teman-teman. Potensinya dia lanjut naik ke sekitaran sini. Ke sekitaran 160-an. Jadi so far GZCO ini menarik, tapi ingat ya, ini high volatile sekali. Jadi buat teman-teman yang mau beli, better tunggu dia break 140, atau kalau mau ya, atau yang atau kalau ada yang mau curi start ya, 130 sebagai support yang harus diperhatikan ya. Di bawah 130 better exit dulu, atau last supportnya itu di sekitaran 127 ya. Oke. So far sih menurut saya oke, walaupun di sini volume buangnya cukup gede ya di area resisten, tapi setelah itu dia konsolidasi dengan volume yang tipis-tipis. Jadi so far GoZCO ini menarik ya, menarik. Yang mau curi start bisa cicil di harga sekarang under 130, bisa cut dulu. Kemudian yang berikutnya itu ada IPPE. Nah, IPPE ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas. Ini kita dari dulu ya, target kita udah tercapai sebenarnya ya. Targetnya udah tercapai. Kemudian hari ini dia ARB. Yang menarik adalah hari ini dia ARB volumenya kecil banget ya. Kemudian kalau kita ke time frame yang lebih kecil 15 menit. Oke, kalau kita ke time frame lebih kecil, di sini ada support ya, sekaligus ada gap di sekitaran harga 394. Jadi area ini bisa diperhatikan ya, 394 sampai 388-an ya, sampai sinilah ya. Ya, kalau dia terlihat mampu rebound di sini, maka IPPE ini boleh diperhatikan buat trading jangka pendek. Pakai dananya kecil teman-teman ya, karena ini naiknya kenceng, kalau turunnya juga potensi kenceng ya. So far sih ini menarik teman-teman ya, trennya masih bagus, cuma ini saham yang baru IPO juga, jadi gampang dibawa naik, gampang dibawa turun, dan volume turunnya hari ini itu yang membuat saya tertarik ya untuk IPPE ini. Oke, itu untuk IPPE sebenarnya udah pernah saya bahas juga dan sudah sampai target buat teman-teman yang berani ya, yang mantau market ini bisa dipantau di 388 sampai 400 bisa dipantau. Kalau di sana terlihat ada rebound, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk buy untuk jangka pendek dulu ya. Kalau memang lanjut bawa naik ya bisa di swing. Oke, itu untuk IPPE. Kemudian ada KPIG. Sorry. Sorry ya. Nah, KPIG juga menarik ya. MNC Group ya, MNC Group mayoritas saham-sahamnya menarik ya. Menarik, volumenya gede-gede. Hari ini dia naik 9% lebih, volumenya juga meningkat. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil 15 menit, nah di sini ada pattern yang bagus ya, yang sudah di break sebenarnya. Ada cup and handle di sini teman-teman ya. Ini cupnya. Kemudian ini ada handle. Pas dia break itu volumenya paling gede. Kemudian dia sempat retest, volumenya tipis-tipis dan lanjut naik, dan hari ini close di 120. Jadi ada potensi dia kalau lanjut naik ke sekitar 125. Jadi sebenarnya so far KPIG ini juga menarik teman-teman. KPIG ini juga menarik. Ya buat teman-teman yang udah entry sebelumnya tinggal set link stop, atau yang belum mau entry supportnya itu di 115. Untuk saat ini supportnya itu di sekitaran 114 sampai 115 sebagai areal support. Kalau dia kesini lagi dengan volume yang tipis-tipis, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk beli ya, tapi dengan dana kecil, karena sekali lagi ini MNC Group ya, sahamnya bisa naik kenceng juga bisa dengan turun dengan kenceng juga ya. Kemudian ada IATA.
IATA ini banyak sekali juga yang request. Sebenarnya IATA ini sudah kita bahas ya. Nah, kita waktu itu supportnya di 140. Dan sebenarnya 140 nya itu nggak ada jebol teman-teman. Ya sempat jebol sebentar, kemudian dibawa naik. Dan hari ini dia sempat arah, kemudian close-nya di 175. Kalau teman-teman perhatikan hari ini dia jebol candle double bottom. Jebol candle, jebol pattern double bottom. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Kalau kita tarik kenaikan dari double bottomnya ini, iya targetnya sebenarnya udah hit ya 180-an. Di arah hari ini sebenarnya adalah target kenaikan dari IATA. Nah, di sini terlihat dia mungkin akan membentuk pattern baru. Ya, di sini sudah mulai ada kelihatan dikit. Ya. Kalau dia break lagi, maka IATA ini potensi lanjut ketidaknya bisa ke lahainya. Oke, jadi strateginya gimana untuk saham-saham seperti ini? Pertama, ini kan kita udah lihat nikelnya di hari ini di double bottom, kemudian ada lanjutan. Nah, buat teman-teman yang udah beli mungkin hari ini beli entah di 150 atau beli pas di break di sini, yang mau hold boleh, tinggal pakai trailing stop. Nah, buat yang belum beli, misalnya teman-teman mau beli di harga sekarang atau nunggu dia di sini di sekitar 170-an, maka untuk saham-saham seperti ini, ketika teman-teman entry, langsung pasang stop loss 3% sampai 5%. Ya, tergantung risk management teman-teman masing-masing, tergantung lot sizing masing-masing ya. Jadi untuk saham-saham third itu kalau nyangkut sih ya gimana ya bilangnya. Karena kalau nyangkut di saham blue chip itu masih bisa di averaging down masih ada potensi untuk naik. Kalau di seperti ini di saham third ya resiko paling gedenya itu di 50. Tapi ini sih nggak mungkin ke 90. Untuk waktu dekat sih ya, IATA ini nggak mungkin ke 50 teman-teman ya. Menurut saya sih nggak mungkin. Karena ya, IATA ini kalau nggak salah baru akuisisi tambang dari BHIT, mungkin akan ada backdoor listing atau semacamnya. Jadi ya buat teman-teman yang mau swing sih saya nggak sarankan ya. Tapi kalau plannya pendek kemudian jadi swing itu bagus banget ya. Plannya pendek kemudian jadi swing itu gimana? Misal teman-teman buy dari harga sekarang, kemudian dia langsung naik, kemudian set trailing stop nggak kesentuh, naik lagi set trailing stop nggak kesentuh, kemudian sampai 100%-an, itu namanya plan pendek jadi swing teman-teman ya. Dan itu kalau teman-teman bisa seperti itu, berarti teman-teman udah bisa ya rapid konsisten. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini. Udah ada 2 video, semoga bermanfaat dan semoga besok market bagus. Terima kasih.